Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana PT. Nah, pada hari ini kita berada di kebun tanaman cabai. Nah, sebagaimana kawan-kawan bisa lihat ini, di samping saya ini adalah cabai rawit Ori 212. Buahnya sangat lebat luar biasa seperti ini. Ini sudah agak besar-besar kawan-kawan, seperti ini. Ini juga. Nah, untuk mendapatkan tanaman sehat, subur, dan berbuah lebat seperti ini, kita harus memberikan atau melakukan perawatan yang tepat juga. Artinya, di fase vegetatif, kita harus memberikan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman di fase vegetatif itu sendiri. Begitu juga kalau di fase generatif atau di fase pembuahan, kita juga harus memberikan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman untuk di fase generatif itu. Nah, kalau di fase vegetatif, kita fokus pada pembesaran batang, daun ataupun tunas-tunas itu lebih cepat munculnya atau lebih rimbun. Tetapi di fase generatif yang harus diberikan sebenarnya adalah bagaimana kita memunculkan bunga itu biar jadi buah. Tentunya hal yang paling penting adalah bagaimana cara kita agar buah yang sudah besar ini tidak mengalami kerontokan. Begitu juga dengan bunga-bunga seperti ini agar tidak rontok. Itu sangat penting sekali. Begitu juga biasanya kalau tanaman sudah berbuah besar seperti ini, yang dominan menyerang adalah lalat buah. Ini harus diwaspadai kawan-kawan. Nah, inilah kawan-kawan kondisi tanaman cabai rawit Ori 212 yang kita tanam. Jadi cukup subur sudah ini. Di tempat kita sudah mulai ada hujan kawan-kawan, sehingga pertumbuhannya sangat cepat sekali. Buahnya sudah besar-besar seperti ini. Lumayan bagus lah kawan-kawan. Ini bahkan ada yang tinggi sekali, ini satu ini. Jadi luar biasa buahnya kalau cabai rawit ori itu. Yang penting bagaimana cara kita merawat tanaman itu sendiri. Jadi kalau kita tepat memberikan unsur hara seperti yang sudah saya sampaikan tadi, maka akan menghasilkan tanaman sehat, subur, dan berbuah lebat. Nah, inilah kondisi buahnya kawan-kawan, sudah besar-besar seperti ini. Ini dia double-double, ini bakal buahnya seperti ini. Sudah lumayan banyak buahnya. Nah, inilah yang seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana cara kita mempertahankan bunga dan buah ini agar tidak mengalami kerontokan, karena sekarang sudah memasuki musim penghujan kawan-kawan, berbeda dengan musim panas. Kalau musim penghujan itu rentan sekali dengan kerontokan bunga dan buah. Itu biasa yang terjadi. Makanya kita harus menyeprainya atau memberikan nutrisi atau unsur hara yang tepat di fase pembuahan atau di fase generatif seperti saat ini. Jika itu dilakukan dengan tepat, maka buah cabai ini akan tetap aman dari kerontokan ataupun dari serangan penyakit lain seperti jamur atau antranoksa atau patek kawan-kawan itu, ataupun kendala daripada busuk buah. Karena musim penghujan itu kita harus waspada serangan jamur. Berbeda kalau musim panas kawan-kawan. Jadi kalau musim panas yang dominan menyerang adalah tungau dan trip, menyebabkan daun tanaman cabai itu menjadi keriting. Tetapi kalau di musim penghujan yang dominan menyerang tanaman cabai adalah jamur. Jadi jamur itu bisa mengakibatkan gagal panen juga, karena buahnya akan rontok ataupun batangnya mengalami kelayuan ataupun layu fusarium, ataupun buahnya seperti yang telah saya sampaikan tadi, yaitu terjangkit namanya penyakit patek atau antranoksa. Ini alat semprot yang kita gunakan, takarannya 14 liter kawan-kawan. Nah, bahan pertama yang kita pakai adalah fungisida Actosep. Ini bahan aktifnya adalah Mancozeb. Kita memakainya seperti biasa, hanya 2 sendok makan. Ini hanya untuk pencegahan. Warnanya biru seperti ini. 1, 2. Kita aduk dulu. Nah, setiap kita mencampur obat, baik itu fungi, kita yang utama yang kita campur atau kita aduk adalah yang berbentuk tepung, agar
Ini karena agak sulit dia larut, jadi itu yang kita lakukan. Kedua baru cairan, kawan-kawan. Nah, bahan yang kedua yang akan kita gunakan hanya sebagai pencegahan, kita memakai insektisida. Ini bahan aktif diapenturon, mereknya Agus ini, kawan-kawan. Kita hanya memakai sedikit saja ini. Nah, ini ada tutup botol juga. Nah, ini takarannya hanya 10 ml. Kita hanya memakai satu begini aja sudah cukup. Nah, setelah itu baru kita aduk lagi biar dia tercampur merata dengan fungisidanya seperti ini. Nah, ini sekarang baru kita memakai namanya untuk pengendalian daripada lalat buah kita, selalu memakai merek obat Calicron ataupun bisa merek yang lainnya. Ini bahan aktif Propionopos, ini sangat bau sekali. Itu tergantung daripada kekebalan daripada lalat buah itu sendiri, kawan-kawan. Tetapi memang pada umumnya kalau lalat buah itu tidak senang dengan insek yang berbau. Nah, seperti ini kita hanya memakai 10 ml juga. Biar sekedar bau saja. Nah, setelah itu untuk agar buah cabai tetap mengkilap, bebas dari namanya serangan jamur atau patek, kalau buahnya bagus, hasilnya akan bagus. Kita akan memberikan nutrisi atau suplemen tanaman di fase generatif seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau di fase vegetatif kita harus memberikan suplemen yang sesuai atau unsur hara yang sesuai dibutuhkan oleh tanaman cabai di fase vegetatif. Begitu juga di fase generatif kita harus memberikan unsur hara atau nutrisi yang dibutuhkan tanaman di fase generatif itu juga. Nah, nutrisi atau suplemen yang kita gunakan adalah ini yang ada kandungan fosfat, kalium, dan boron. Kita memakai Kalinet, kawan-kawan. Kita hanya pakai 30 ml untuk takaran 14 liter air. 1, 2, 3. Nah, ini sudah cukup itu segitu, kawan-kawan. Bisa menggunakan 4 tutup atau 5 tutup itu akan semakin bagus, tetapi kita memakai hanya 3 tutup atau 30 ml. Kita aduk biar merata seperti ini. Jadi hari ini kita melakukan penyepraian dengan 4 bahan, yaitu untuk antisipasi daripada lalat buah, juga untuk suplemen tanaman, juga untuk fungisida, dan juga untuk anti keriting atau tungau. Nah, jika sudah tercampur merata seperti ini, baru kita akan tuangkan. Ini sudah ada airnya, kawan-kawan. Warnanya biru seperti ini warnanya kita tidak memakai perekat lagi. Nah, cara penyepraian yang benar adalah, kawan-kawan, seperti ini dari atas. Nah, seperti ini. Kemudian dari bawah daun, karena hama itu biasanya tersembunyi di bawah daun secara umum. Nah, seperti ini. Sangat mudah melakukan penyepraiannya. Jadi yang perlu diperhatikan seperti saya sampaikan tadi adalah dari bawah daun, itu sangat penting sekali. Karena tungau itu akan sembunyi di bawah daun. Kegiatan kita hari ini melakukan penyepraian, di mana penyepraian ini bertujuan agar bunga ataupun buah ini tidak mengalami kerontokan, agar bobotnya nanti atau beratnya menjadi lebih berat daripada biasanya, dan khususnya buah ini biar menjadi mengkilap dengan bahan-bahan yang sudah kita perlihatkan tadi. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Di sini saya bukan bermaksud menggurui, hanya kita berbagi sebagai petani. Semoga kita sama-sama menjadi petani sukses ke depannya.